Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Syariadi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Saya sebagai moderator. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Penasaran dengan apa itu ragam bahasa? Untuk itu, simaklah penjelasan dari teman-teman saya. Selamat menonton. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaiannya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan medium pembicaraan. Berdasarkan beberapa pendapat, variasi bahasa merupakan keragaman berbahasa yang disesuaikan dengan konteks, situasi, dan kondisi. Ragam bahasa Indonesia di dunia pendidikan adalah ragam ilmiah yang mengacu pada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan jenis pemakaiannya terdiri dari 1. Berdasar asal penutur. Ragam bahasa ini sering disebut logat dan dapat dilihat dari penggunaan kosakatanya. 2. Berdasarkan pendidikan penutur. Ragam bahasa ini dibedakan atas dasar pendidikan dan dapat dilihat dari tata bahasa si penutur. 3. Berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa ini dipengaruhi oleh umur, kedudukan, dan tujuan. 4. Berdasarkan pokok persoalan. Ragam bahasa ini dibedakan atas dasar bidangnya, seperti bidang politik, bidang agama, bidang teknik, dan lain sebagainya. 5. Berdasar sarana. Ragam bahasa ini dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa ini dipengaruhi oleh suasana dan peristiwa. 6. Berdasarkan penggunaan percampuran. Ragam bahasa ini ditandai dengan proses pencampuran bahasa yang digunakan secara berdampingan. Saya akan menjelaskan ragam bahasa menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Sudaryanto. Sudaryanto mengemukakan ragam bahasa Indonesia, yaitu ragam jurnalistik dan ragam literat. Ragam jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Yang kedua, ragam literat. Ragam literat ini memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga literal dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Terus menurut Spinoza, Spinoza menyatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya dan situasi pemakaiannya. Berdasarkan media pengantarnya dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Terus ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Berdasarkan situasi pemakaiannya dibagi menjadi tiga, ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas maupun pidato. Dan kedua, ragam semi-formal. Ragam semi-formal ini adalah sebuah ragam pemutaran yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur ataupun gramatikal, serta menggunakan ragam bahasa tidak atau resmi. Yang terakhir, ragam semi-non-formal. Ragam semi-non-formal ini adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga. Terima kasih. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang digunakan untuk menulis ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam menulis karya sastra disebut laras sastra. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkuh bidang atau homestyle dan keilmuan, sehingga dikenal laras bahasa ilmiah dengan bagian sublarasnya. Perbedaan di antara
Sub-sub laras bahasa seperti laras ilmiah dapat diamati. Yang pertama, penggunaan kosakata dan bentuk kata. Yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, penggunaan istilah. Yang keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan teknis. Keenam, penampilan kekhasan dalam wacana. Berdasarkan konsepsi laras bahasa tersebut, laras bahasa ekonomi dapat dirincikan menjadi sub-sub laras bahasa manajemen, sub laras akuntansi, sub laras asuransi, sub laras perpajakan, dan lain-lain. Selama ini istilah laras bahasa sering dikacaukan oleh istilah ragam bahasa. Akibatnya, ragam bahasa menjadi banyak jumlahnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep laras perlu dibatasi sehingga tidak terjadi percampuran pengertian antara ragam dan laras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bagian bahasa berdasarkan media. Yang pertama, ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Contoh ragam bahasa lisan antara lain meliputi yang pertama, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan, yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat dengan ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan dalam ragam bahasa lisan dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, faktor kecepatan, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Kelemahan dari ragam bahasa lisan ini dapat melalui bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang kedua, melalui ragam tulis. Ragam bahasa tulis ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa lisan ini, harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Contoh ragam lisan antara lain, yang pertama, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ciri dari ragam bahasa tulisan, yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan dari ragam bahasa tulis ini, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata.
Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulisan. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan pun harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang ketiga, tidak ada dalam bahasa tulisan pun tidak dapat diperjelas. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Penerapan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjelaskan penerapan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerapan dalam ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu meliputi cakapan, pidato, kuliah, dan panggung. Ragam bahasa lisan biasa digunakan oleh dosen dengan mahasiswa, pimpinan dengan karyawan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat ragam bahasa lisan itu ketika ada pembawa acara mengatakan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lalu ada penerapan dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis itu meliputi undang-undang, surat, catatan. Dalam menerapkan ragam bahasa tulis itu harus memperhatikan tata bahasa seperti tata susunan kalimat, pilihan kata, dan kebenaran penggunaan ejaan dan tanda baca. Contoh dari ragam bahasa tulis itu pada kalimat dengan hormat atau lain sebagainya. Lalu penerapan bahasa berdasarkan penuturannya. Yang pertama itu dari ragam dialek atau daerah. Biasanya kan orang Jakarta jika ngomong dengan lawan bicaranya menggunakan kata gue. Nah, misal contohnya tuh gue udah baca buku itu. Terus yang kedua ada ragam terpelajar. Contohnya aku udah baca buku itu. Yang ketiga ada ragam resmi. Contoh kalimatnya saya sudah membaca buku itu. Lalu ada ragam tidak resmi, saya sudah baca buku itu. Kan dari yang saya sebutkan tadi ada perbedaannya antara bahasa resmi, tidak resmi, terpelajar, dan dialek. Lalu yang terakhir, contoh penerapan dalam ragam bahasa berdasar topik pembicaraannya. Misal kalau topik pembicaraannya tentang hukum, contoh kalimatnya dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Kalau topik pembicaraannya bisnis, contoh kalimatnya setiap pembelian 2 barang akan dapat diskon. Lalu jika topik pembicaraannya tentang sastra, contoh kalimatnya cerita itu menggunakan alur flashback. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan tentang ragam bahasa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.